Si pria yang tengah mabuk yang tadi kenal Maira itu melempar batu. Kaca jendela hancur berkeping-keping. Si bapak dan ibu pemilik rumah yang tinggal persis di sebelah rumah Humaira terkejut. Keluar dari pintu, lalu mencoba untuk membawa laki-laki mabuk itu untuk pulang. Setelah berada di dalam dekapan ayahnya, pria itu membuka matanya. Maira membuka pintu dan mengintip. Ya Allah, nak Maira. Maafin anak bapak. Ya, dia selalu seperti ini. Nanti bapak bereskan kacanya. Ya. Maira mengangguk. Pintu tertutup. Wanita itu menghela napas. Baru beberapa jam ia tinggal di sana. Jantungnya seolah diajak bermain-main dengan sesuatu yang membuatnya trauma. Ya Allah, semoga bisa melalui semuanya dengan sabar. Belum beres Maira membersihkan kaca-kaca, si pria mabuk berhasil menerobos keluar dan menyapa Humaira dengan tubuh yang sempoyongan. Ada cewek cantik ih. Hai, godain kita adong. Ucapnya berniat untuk menowel dagu. Akan tetapi, Humaira menutup pintu dengan cepat hingga tangan itu terjepit. Sakit. Pagi-pagi sekali saat Humaira sedang menyapu. Pria yang ada di sebelah rumah sudah duduk manis di depan pintu. Humaira terkejut. Lebih terkejut lagi ketika cowok itu tampak mengulurkan tangan minta berkenalan. Halo, Mbak. Assalamualaikum, saya Sandi. Maaf ya, sudah bikin Mbak takut semalam. Humaira tersenyum apalagi kedua orang tua Sandi. Pemilik kontrakan tempat Humaira tinggal juga berdiri di belakang Sandi. Maafin anak kami. Oh, enggak apa-apa. Pak, Bu, nama saya Humaira. Bisa dipanggil Maira. Ucapnya, tersenyum. Cinta lalu keluar sambil mengucek mata. Sepertinya karena terlalu lelah, gadis itu baru bangun. Siapa? Bu. Ini Om Sandi mau kenalan. Aduh. Siapa ini? Cantik sekali. Ucap Sandy mengulurkan tangan. Humaira meminta Cinta untuk mencium punggung tangan Sandi dan gadis itu menurut. Halo, Om. Nama saya Cinta. Maaf ya, Om. Bangunnya kesiangan. Soalnya semalam ada orang jahat yang gedor-gedor pintu. Jadi Cinta ketakutan dan gak bisa tidur. Terang gadis itu begitu polosnya membuat Humaira menundukkan wajahnya karena merasa tak enak hati. Oh, maafin Om. Ya, Cinta. Soalnya semalam teman-teman Om itu ngajakin Om nongkrong-nongkrong. Jadi ya Om pulangnya mabuk. Kamu ini benar-benar. Sandi. Lihat tuh si Cinta. Sampai ketakutan begitu. Ucap si bapak. Seorang laki-laki berperawakan kurus tinggi dengan rambut yang setengah memutih. Iya. Pak. Iya. Maafin Sandi. Ya. Kita main aja. Yuk. Mau main apa? Hari ini nanti Om temenin. Beneran nih, Om. Memangnya Om ada boneka Barbie? Boneka Barbie yang kayak gini, Om. Ucap Cinta seolah tak melepaskan pelukannya dari boneka Barbie yang diberikan oleh Axel. Boneka Barbie? Iya, Om. Boneka Barbie yang kayak gini. Terang Cinta lagi saat Sandi terus-terusan merenung. Om gak punya boneka Barbie soalnya Om kan cowok. Cowok gak suka kalau main boneka Barbie. Oh, iya. Iya. Terus kita nanti main apa? Keempatnya tertawa bersama. Humaira bahkan diberi sarapan pagi oleh ibu pemilik kontrakan. Ibu kok repot-repot begitu? Ah, gak apa-apa. Maira. Ibu tahu kalau kamu itu belum punya bahan-bahan makanan. Lebih baik makan yang ini dulu ya, sambil nunggu abang kamu datang. Humaira tersenyum di dalam hati mendengar kata abang. Tapi biarlah dulu orang-orang mengetahui Khalid berstatus sebagai abangnya, atau kalau tidak mungkin pandangan mata orang-orang akan berubah. Tapi, kalau dipikir-pikir kamu sama abang kamu itu nggak mirip, ya. Biarkan saja toh. Bu, anak-anak kita juga ada kok yang nggak mirip. Mungkin kemasukan gen kakek dan nenek atau gen buyut. Terang si bapak pemilik kontrakan. Sandi masih sibuk bermain di depan bersama Cinta. Menunjukkan beberapa tanaman-tanaman dan bunga-bungaan hingga akhirnya sebuah mobil berkilat berhenti di depan gang. Ada Eliza, Axel,
Axel, Bu Asri, Atun, Hasanah, dan Sri yang membawa kotak-kotak besar berisi berbagai macam barang yang mungkin diperlukan oleh Humaira. Lihat, abang kamu datang banyak banget bawa pasukan. Humaira tersenyum berdiri di ambang pintu. Eliza menerobos masuk memeluk sahabatnya itu dan menangis. Ya Allah, Maira, aku nggak nyangka suami kamu begitu. Ucapnya memberikan rasa duka cita. Humaira menempelkan telunjuknya di atas bibir berharap Eliza tak terlalu terang-terangan membicarakan masalah suaminya di depan orang lain, apalagi ada Cinta dan Sandi. Ya sudah, masuk dulu. Silakan, silakan. Mbak Maira apa kabar? Sapa Atun ikut memeluk dan mengusap perut Humaira yang baru saja dijahit. Alhamdulillah. Baik. Ibu, Bapak, Maira pamit dulu ya. Soalnya ada tamu. Iya. Nak. Iya. Silakan. Silakan. Jangan sungkan ya. Axel dan Axel mendekati Cinta yang sedang bermain dengan Sandi. Mereka berempat terlibat obrolan yang seru, walaupun sekali waktu Axel menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Sandi, entah ada apa, tetapi hatinya seperti mengatakan sesuatu. Ah, Om ini sepertinya jahat. Pura baik-baik saja padahal jahat. Ucap Axel dalam hati. Kenapa kamu, Kak? Tanya Axel. Axel menggeleng dan memberikan solah senyum yang sedikit dipaksakan. Khalid duduk di sebuah kursi bambu sederhana kecil di depan rumah. Tubuhnya yang bongsor dan lebih tinggi dari pria pada umumnya tampak terlihat seperti raksasa yang sedang duduk di kursi kecil. Ia sibuk memeriksa ponselnya, lalu sekali waktu menoleh ke arah Sandi yang begitu dekat dengan Cinta, tetapi kembali sibuk pada ponselnya lagi. Di dalam kamar, Humaira menangis saat Eliza dengan geramnya dan marah-marah. Aku akan kasih pelajaran suami kamu itu, Humaira. Ucap Eliza dengan berang. Sudah. Enggak apa-apa kok, Liz. Beneran? Iya, bener. Padahal Mbak Maira cantik, pintar masak. Kayaknya juga istri yang solehah. Tapi kok tega-teganya? Ucap Hasanah menimpali. Keempat orang berbeda usia itu terdiam ketika bahu Maira terguncang menangis menumpahkannya di dalam pelukan Eliza. Tentu saja isak tangis itu terdengar di telinga Khalid. Ya, suami kamu memang kurang ajar, Humaira. Pantasnya memang dihukum kebiri saja atau dihukum gantung sekalian. Lagian tega-teganya sudah nyuruh istri kerja keras, terus tiba-tiba aja nikah sama wanita kaya. Timpal Khalid. Humaira hanya terdiam mendengar ucapan Khalid. Sementara Eliza menatap Khalid dengan ekspresi yang mengatakan lebih baik Khalid diam dulu untuk saat ini. Khalid menghela napas. Aku sepertinya sangat familiar dengan wajah wanita itu yang Jeti istri barunya suami Humaira. Tapi kira-kira siapa ya? Aku rasanya pernah ketemu dengannya. Gumam Khalid dalam hati. Sekarang jangan pikirkan dia lagi. Minta cerai, Humaira. Kamu itu bisa hidup mandiri tanpa bantuan dia. Aku yakin sekali kamu bisa sukses. Bener enggak, Bu Asri? Ucap Eliza. Bu Asri tersenyum samar menggosok punggung Humaira dan membantu menyeka bulir-bulir embun yang menetes di wajah putih Humaira. Sudahlah, Nak. Semua itu jadi bagian jalan takdir yang harus kamu lewati dengan ikhlas. Sekarang kamu tunjukkan sama suami kamu, sama ibu mertua kamu, kalau kamu itu wanita yang hebat, kuat, dan mereka akan sangat-sangat rugi karena memperlakukan kamu seperti itu. Cecar Bu Asri memberikan semangat. Atun, Hasanah, dan Sri setuju dengan pendapat yang dikatakan oleh Bu Asri. Bener enggak? Ucap Atun, lalu keenam orang wanita beda usia itu berpelukan hangat berbagi penguatan. Sudah, jangan nangis lagi. Hari ini adalah hari baru untuk Humaira dan Cinta. Anggap saja sebuah kehidupan baru sudah terlahir. Jalani dengan hati yang bahagia dan ikhlas. Gimana kalau kita bantu Humaira buat susun-susun segala macam barang-barang yang dibelikan oleh Bu Eliza dan Tuan Khalid? Terang Bu Asri mulai mengambil sebuah kardus berisi berbagai macam kebutuhan bahan pokok. Humaira buru-buru masuk ke dalam kamar mandi membasuh wajahnya walaupun terasa sesak. Apa yang dikatakan Bu Asri ada benarnya.
Hari itu adalah hari kehidupan baru yang harus bisa menyongsongnya dengan baik. Pengharapan baik, doa-doa baik, agar semuanya bisa berjalan mulus. Benar banget. Maira nggak butuh Mas Chandra. Maira bisa berdiri di atas kaki sendiri. Semangat, Maira. Semangat. Ucapnya menyemangati diri. Ada berbagai macam kebutuhan yang sudah dibelikan oleh Eliza dan Khalid bersama keempat orang asisten rumah tangga kesayangan mereka. Mulai dari gandum sampai spaghetti, berblok-blok keju, susu, camilan untuk cinta, sayur mayur, sampai kebutuhan kamar mandi. Akan tetapi, beberapa barang elektronik belum Maira miliki. Sayurnya bisa busuk dong kalau nggak ditaruh di dalam kulkas. Apalagi tadi Nyonya Eliza banyak beli buah-buahan. Gimana ini? Ya namanya juga belanja mendadak-mendadak. Ya sudah gampang, tinggal ambil ponsel, terus pesan. Nanti juga 1 atau 2 jam lagi datang. Gimana kalau misalnya kita makan dulu? Tadi Mas Khalid sama saya beli sesuatu. Mana? Tun. Tanya Eliza mencari-cari sebuah paper bag dengan logo nama sebuah merek restoran mahal. Nah, ini bubur ayam tanpa kuah. Tapi dijamin gurih dan nagih. Coba deh kamu panggil Cinta, Axel sama Axel. Nah, ini kasihin juga untuk bapak kontrakan kamu. Untung tadi Mas Khalid dan aku udah hitung dengan tepat. Humaira tersenyum kembali memeluk Eliza. Rasanya ia ingin menangis karena ada begitu banyak beban di dadanya. Tetapi Humaira tak ingin menangis lagi karena Eliza memintanya. Sudahlah, cukup menangisnya. Sayang air mata kamu tumpah ruah untuk laki-laki bangsat. Seperti suamimu itu. Humaira membawa paper bag berisi 3 wadah mangkok kertas bubur ayam dari restoran mahal. Terlihat Cinta menangis saat itu dan Axel sedang menghiburnya. Sementara Sandy tampak tersenyum penuh misteri. Cinta, kenapa? Nak, ayo pulang. Khalid berdiri meninggalkan ponselnya dan pekerjaannya, lalu menggendong Cinta menuntun si kembar dan masuk ke dalam rumah. Saat Humaira akan mengantarkan bubur itu, ia bertabrakan dengan Khalid yang tengah menggendong Cinta. Mereka selalu berada di jalan yang sama. Khalid tersenyum menahan tawa. Ada debar-debar aneh yang melanda dadanya. Sementara wajah Humaira yang sembab dan merah membuat Khalid merasa kesal ketika teringat pernikahan suami Humaira yang dilakukan tanpa izin istrinya. Kau masih menangisi dia lagi. Sudahlah. Apa perlu aku lemparkan dia ke kandang buaya biar ketemu sama habitatnya langsung? Humaira diam saja. Masuk ke dalam rumah, lalu memberikan sarapan pagi untuk bapak dan ibu pemilik kontrak dan juga anaknya. Sandy masuk ke dalam rumah saat itu memanggil bapak dan ibu yang sedang sibuk di dapur. Mereka mengasah pisau, entah untuk apa. Pak, Bu, Mbak Maira nganterin sarapan. Bapak dan ibu buru-buru memasang wajah semeringah, ramah tamah, berbeda dengan wajah mereka ketika sedang berada di dapur. Iya. Loh, Nak Humaira. Apa ini? Ini harapan Bu. Dari abang saya. Oh iya, terima kasih banyak. Nak, harusnya nggak perlu repot-repot seperti ini. Humaira sedikit terkejut ketika sepasang suami istri itu memiliki banyak koleksi pisau. Mulai dari yang panjang, memiliki gagang besar hingga pisau yang tak pernah dilihat Humaira sama sekali. Bapak dan ibu itu tak tahu mengapa ketika berada di dapur itu Humaira malah pergi dan buru-buru keluar. Loh, mau kemana? Nah, kok buru-buru banget? Teriak si ibu mencoba untuk menahan Humaira. Humaira tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Nanti lain kali ya, Bu. Ucapnya sambil berjalan kembali ke rumah. Di ruang tamu ada Sandy yang tampak menghadang di ambang pintu. Tetapi Khalid masih berdiri di teras, menyembulkan kepala. Kamu ngapain nahan-nahan dia? Keluarga kamu pengen saya lempar ke lubang buaya juga. Oh enggak kok. Bang, maaf. Soalnya rumah kami ini sempit. Ya kalau sempit jangan dihalang-halangin gitu. Aneh banget enggak sih? Semua orang menikmati sarapan mereka di gazebo belakang. Khalid mengeluarkan ponselnya, lalu tampak menghubungi seseorang, tetapi tak tersambung.
Telepon siapa? Mas. Telepon Margarita. Mau tanya sesuatu. Oh ya. Kalau gitu nanti saja kalau nggak nyambung. Mas sarapan dulu. Khalid tak tenang makan. Hatinya mengatakan sesuatu apalagi berulang kali Aksa mengatakan agar Cinta dan Humaira tak tinggal di situ saja. Ketika Khalid dan Eliza menanyakannya, Aksa tak bisa menjawab. Ayolah, Mama, Papa, kenapa sih Cinta sama Tante Maira harus tinggal di sini? Ajak tinggal di rumah kita saja. Kan aman, nyaman. Kayaknya Om yang itu tadi jahat. Deh. Ucap Axel tak mau menikmati sarapan paginya. Sementara Humaira terkejut mendengar penuturan Axel. Ia teringat bagaimana sepasang suami istri itu dan Sandi memiliki begitu banyak koleksi pisau beraneka ragam dan bentuk di dapurnya. Iya, tapi Papa udah bayar 1 tahun full. Loh, Mas, sih, apa-apa itu mau cepet-cepet. Bukannya ditanya dulu lingkungan sekitarnya gimana. Terus kalau jadi seperti ini gimana? Mana uangnya udah keluar banyak? Ya enggak masalah. Sih, kalau soal uangnya. Aku kan benar-benar panik kemarin. Kamu sibuk perawatan. Malah nyerahin segala sesuatunya sama Mas. Daripada muter-muter di jalanan berdua-dua sama wanita lain, Mas kan enggak enak. Jadi Mas hubungi Margarita dan tanya sama dia. Apakah ada kontrakan di sekitar kantor? Lagian rumah ini memang gak jauh dari kantor Mas, kan? Sudah, Les, jangan salahin suami kamu. Yang salah itu Maira. Maira udah ngerepotin Pak Khalid dan kamu. Maafin ya, maafin Maira. Ucapnya lagi-lagi menangis. Entah mengapa Humaira benar-benar rapuh saat itu. Kalau begini, gimana? Aku pun tak tenang. Mas ninggalin Humaira dan Cinta di sini. Apalagi kayaknya memang bapak dan ibu itu nggak baik. Gimana kalau kita minggat aja diam-diam? Loh, kenapa harus minggat diam-diam? Ucap Khalid berteriak. Eliza buru-buru membungkam mulut suaminya. Tadi itu, Pak, Les, aku lihat di dinding dapur bapak dan ibu pemilik kontrakan ada begitu banyak koleksi-koleksi pisau dapur. Banyak banget. Aku jadi gimana? Ya. Jangan-jangan si bapak dan ibu itu pembunuh berantai. Ucap Atun mengompor-ngompori. Ah, mungkin aja itu cuma pisau koleksi. Timpal bulu asri berusaha untuk menenangkan. Mereka menjadi tak bersemangat sarapan karena obrol-obrolan seputar misteri dan trailer seperti yang ada di film-film. Mungkin ada benarnya juga. Sih. Axel nggak suka. Pak, Om itu bikin Cinta nangis. Kamu tadi kenapa? Cinta? Tanya Axel berbisik. Cinta yang matanya masih merah diam saja. Lalu, pintu samping terdengar diketuk. Humaira terkejut, tetapi tetap membukakan pintu. Pikirnya tak mungkin terjadi apa-apa di saat rumahnya sedang ramai. Si bapak dan ibu pemilik kontrakan tersenyum sambil membawa sebuah baki berisi beberapa potong daging yang masih merah dan segar. Nah Humaira. Iya, Bu. Sapa Humaira ramah. Wajah keduanya tampak tulus walaupun terlihat lelah. Nah, kamu pasti takut banget yang ngeliat koleksi pisau-pisau bapak dan ibu yang ada di dapur tadi. Ucap si ibu pemilik kontrakan. Seolah tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Humaira dan orang-orang yang ada di sana. Ah, iya, Bu, maaf ya, Bu, soalnya Maira enggak pernah lihat orang-orang yang punya koleksi pisau sebanyak itu. Biasanya paling beberapa saja. Oh, begitu rupanya. Hahaha. Ucap si bapak, tertawa, lalu tersenyum malu-malu. Giginya yang oversize di bagian depan terlihat berkilau tertempa sinar matahari pagi. Saat sedang tertawa dengan lebar, Eliza memandangi suaminya, lalu menyikunya saat Axel dan Cinta malah berlindung di balik punggung besar Khalid. Anak-anak pada kenapa? Sih? Misik Hasanah, suaranya pelan dan lembut, tetapi tetap terdengar di telinga Humaira dan Eliza. Iya, kayaknya pada takut banget ya. Misik Bu Asri. Mereka tak mau menampakkan wajahnya saat sepasang suami istri itu masih berdiri di ambang pintu samping. Sebuah pintu yang dibuat dari kayu sederhana. Walah,
Cucu-cucu ini pada takut semua toh sama saya dan suami saya. Sebenarnya profesi suami saya itu. Ucap si ibu sambil tersenyum. Senyumnya penuh arti. Humaira memandangi Khalid dan Eliza saat si ibu sedang bersiap-siap untuk memberitahukan sebuah profesi yang sudah dimiliki oleh suaminya selama belasan tahun. Sebenarnya profesi suami saya itu. Si ibu itu berucap lagi, membuat jantung semua yang ada di sana berdebar kencang. Bersambung.